Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, kita ketemu lagi di suasana Minggu sore. Masih dalam Lighthouse Family, sahabat K-Lite, yang bisa Anda ikuti pada pukul 16:25 ya, sampai dengan pukul 17:15 nanti. Dan buat Anda sahabat K-Lite yang tengah menyimak ya perbincangan kita dalam Lighthouse Family, Anda boleh bergabung di nomor telepon 2531972 atau ke nomor SMS K-Lite FM di 081220311972. Untuk hari ini ya, di hari Minggu tanggal 25 Oktober, judul atau tema yang kita angkat adalah agar Playdate memberi manfaat maksimal. Nah, seperti apa? Nanti kita akan simak perbincangan ya sahabat K-Lite. Karena memang kebutuhan bersosialisasi adalah salah satu kebutuhan dasar anak. Kenyataannya anak-anak kita sekarang banyak yang tidak punya ruang untuk bersosialisasi lebih luas, misalnya karena tinggal di apartemen atau komplek perumahan yang eksklusif. Nah, sekarang ada istilah Playdate. Kegiatan yang sengaja dirancang untuk membantu anak bersosialisasi, terutama dengan teman sebayanya. Nah, sore ini kita akan bahas bagaimana agar kegiatan Playdate ini bisa memberi manfaat maksimal untuk anak kita. Dan seperti biasa, sudah hadir narasumber kita, Nuri Indah Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Selamat sore Mbak Nuri. Selamat sore Mbak Arin. Iya. Kabarnya gimana Mbak Arin? Aduh, alhamdulillah kabar baik ya. Kita selama berapa minggu berturut-turut ketemu terus ya? Ketemu terus ya. Kita sudah playmate banget nih ya. Bukan playdate nih. Bukan Playdate. Tapi gini ya, untuk setiap tema-tema yang kita bawakan pastinya seru-seru ya. Terutama nih orang tua yang care sekali dengan pertumbuhan anaknya. betul. Nah, ini buat anak Anda yang mungkin salah satunya nih ya mempunyai masalah seperti ini nih, ruang geraknya terbatas ya karena memang ada yang tinggal di apartemen gitu ya. Perumahannya eksklusif. Ini kan tentunya bagaimana mereka bisa menciptakan ruang bermain atau ruang bersosialisasi yang baik untuk perkembangan anak-anaknya gitu. Betul ya. sekali, Mbak Arin. Nah, kita saat ini ngobrol-ngobrol nih ya mengenai sosialisasi anak nih ya, dan apa akibatnya kalau anak kurang bersosialisasi. Mungkin kita juga undang nanti untuk sahabat K-Lite ya bergabung. Pastinya kita juga ingin ada interaktif mungkin ya. Ada mungkin bukan cuma pertanyaan tapi juga sharing gitu. Betul. Ya Mbak Arin ya. Mungkin ada pengalaman juga dari para ibu-ibu ya atau orang tua. Dan mungkin kalau misalnya Anda kurang ruang juga untuk berbicara di perbincangan kita untuk sore hari, mungkin juga bisa mampir nih ke website ya, di website childrencafe.com ya. Anda di sini bisa mendapatkan informasi yang lebih beragam tentang perkembangan anak dan juga remaja. Nah, ini tidak cuma anak-anak saja, juga remaja. Atau nanti mungkin Anda bisa langsung telepon untuk bisa menghubungi secara personal ya, ke 0818 0919 494940 atau mengirimkan langsung email Anda ke info@childrencafe.com. Oke, Mbak boleh Nuri. nih, kita langsung ngobrol-ngobrol. Boleh. Ya, Nah, iya. Kalau kita bicara tadi mengenai sosialisasi anak nih ya. Benar sekali Mbak Arin, keterampilan atau kemampuan bersosialisasi itu kan bagian dari perkembangan sosial anak ya. Jadi kalau misalnya kita breakdown nih, sebetulnya aspek-aspek perkembangan anak kan ada beberapa. Ada motoriknya, itu gerakan. Ada kognitifnya, itu ke
inteligensi, cara berpikir dan sebagainya. Ada juga emosi dan kemudian ada sosial nih Mbak Rin. Kadang emosi dan sosial suka disatukan karena memang beriringan gitu ya. Nah, salah satu yang anak-anak butuhkan supaya perkembangan sosialnya itu baik gitu adalah ruang untuk bersosialisasi itu tadi. Iya. Nah, masalahnya kalau zaman dulu nih Mbak Rin, kita ngebayangin kan masa kecil kita pasti fun, main terus kerjaannya sama teman-teman Betul. kita gitu ya. Selalu punya kesempatan untuk main sama teman-teman sebaya. Tapi anak-anak sekarang seperti yang tadi kita sebutkan di awal ya. Anak-anak sekarang wah keterbatasannya mereka pulang sekolah, oke lah di sekolah mereka main gitu. Tapi kemudian pulang sekolah ya udah di rumah aja karena mereka tinggalnya di apartemen atau di komplek yang eksklusif gitu, yang nggak punya tetangga misalnya anak-anak juga dan sebagainya. Nah, Atau mungkin juga tetangganya punya, cuman udah pada dewasa. udah pada dewasa. Beda. Nggak ada yang Soalnya- sebaya. Nah, soalnya nanti kita juga bisa bahas nih gitu, relasi sosial. Kalaupun misalnya di sekitar anak banyak orang dewasa, tetap aja mereka butuh bermain dengan anak yang sebaya. Kenapa gitu? Itu kan ada alasannya juga nih Mbak Erin. Tapi kalau tadi kita sempat ada pertanyaan di awal, apa sih manfaatnya sosialisasi ini buat anak-anak gitu? Banyak banget manfaatnya. Manfaatnya bisa dirasakan saat ini bagi anaknya, bisa juga untuk nanti pada saat mereka sudah dewasa. Yang paling kelihatan Mbak Rin, anak-anak yang punya kesempatan bersosialisasi lebih lebih luas, itu biasanya mereka akan lebih berani dan percaya diri, terutama kalau di lingkungan baru gitu ya. Mereka lebih nggak pemalu gitu, lebih berani untuk misalnya menghampiri duluan atau bertanya duluan gitu. Ini biasanya anak-anak yang memang mereka nggak mereka banyak berinteraksi sama orang lain. Nah, Atau mungkin bakat juga ya? Ada pengaruh bakat juga nggak sih? kalau mungkin genetis maksudnya Genetis, ya, keturunan ya. Kalau genetis sih nggak langsung ya, nggak secara langsung. Tapi karakter bawaan seorang anak itu memang ada. Ada ya. Karakter bawaan anak ada yang introvert, ada yang extrovert. Tapi dengan bantuan lingkungan itu kan Itu sebetulnya bisa bisa terkikis, distimulasi oke. gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan lingkungan yang baru nih, misalnya Mbak Rin, kalau misalnya anak ini bersosialisasinya tidak hanya dengan orang yang itu-itu aja, tapi dia juga kenal sama banyak orang. Tentunya kalau masuk ke suatu lingkungan baru dia akan lebih mudah beradaptasi, gitu. Iya, iya. Akan lebih mudah menyesuaikan diri, ya, kayak gitu. Terus, nah tadi saya bilang bahwa antara perkembangan emosi dengan perkembangan sosial ini beriringan nih, Mbak Arin. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya sedang bersosialisasi, kita kan pasti interaksi ke orang itu kita memperhatikan juga emosinya dia, perasaannya dia, kita mencoba memahami pikirannya dia juga, dan itu artinya apa? Anak belajar berempati. Nah, jadi memang yang anak-anak yang bersosialisasi dan mereka banyak dapat stimulus dalam hal itu, mereka akan bisa mengembangkan empatinya lebih baik daripada anak-anak yang tidak dapat stimulus itu. Oh, oke. Jadi ini ada hubungannya dengan emosi sosial juga nih ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk anak-anak nih ya yang kebetulan memang dia mempunyai kemampuan sosialisasinya ini bagus gitu ya. Kemudian ya karena juga tadi ya ada dukungan juga dari lingkungan gitu ya. Tapi juga ada kemudian anak-anak yang mungkin sudah distimulasi dari lingkungan tapi anaknya masih malu-malu nih gitu ya. Kurang apa ya? Kurang bisa terbuka gitu atau ya. memberanikan diri gitu ya. Nah, ini apakah anak-anak yang seperti ini gitu ya Mbak Nuri, ini harus kita beri stimulus seperti apa gitu? Apakah memang orang tuanya ini kurang maksimal memberikan stimulusnya? Apakah si anak itu harus beri kegiatan yang memang banyak dihadiri oleh teman-teman sebayanya atau mungkin orang-orang yang berkumpul di suatu kegiatan gitu? Kalau nature-nya atau secara alami Mbak Arin, sebetulnya anak-anak itu punya usia-usia di mana mereka memang
sedang ingin sendiri gitu ya, masih ingin fokus pada dirinya sendiri, dan ada juga usia di mana mereka sebetulnya pengen sekali main dengan teman-teman sebayanya. Jadi secara alami itu terjadi seperti itu. Tapi kenapa terus ada anak yang sebenarnya dia pengen main tapi rasa malunya masih kerasa dan dia jadi nggak berani nih. Satu, mungkin karena itu tadi orang tuanya kurang stimulasi. Yang kedua, stimulasi sudah diberikan tapi bentuknya seperti apa. Misalnya kita memberikan stimulasinya gini nih, kita ngajak anak main, katakanlah ke alun-alun Bandung gitu ya, alun-alun Bandung, terus kan ramai di sana, banyak anak-anak lain juga gitu. Orang tuanya duduk aja di pinggir gitu, atau duduk aja di rumput, sementara si anak kita tunjuk, kita suruh begini, sana dek, lihat tuh ada yang lagi main bola, sana main gitu. Jadi kita apa ya istilahnya, kita suruh dia untuk bersosialisasi, tapi kitanya cuma nyuruh doang gitu, kitanya nggak memberikan contoh. Ada yang ngerasa, saya udah ajak kok anak saya ke tempat-tempat yang ramai, tapi mereka masih tetap malu. Mungkin salah satunya karena itu juga bisa jadi seperti itu. Ada juga yang memang anaknya bawaannya memang malu, tapi kalau bicara tentang pemalu sebetulnya banyak faktornya ya Mbak Rin ya. Ada yang anaknya nggak pede, nggak pedenya bisa karena merasa tidak selevel gitu dengan teman yang lain, atau merasa belum kenal, atau ngerasa apa ya, saya nggak tahu apa yang harus saya omongin gitu ke orang-orang baru. Dan lagi-lagi itu butuh contoh dan juga support sebetulnya dari orang tua. Berkaitan nanti, kalau bisa panjang sih sebetulnya, nanti bisa berkaitan dengan reaksi kita juga nih. Kalau misalnya anak menghampiri orang, terus dia salah ngomong, katakanlah, terus orang tuanya malah ngetawain atau bilang, apa ya, masa ngomongnya gitu. Nanti dia lama-lama jadi malu, jadi nggak mau lagi kayak gitu. Ini bisa jadi panjang sih sebetulnya Mbak Arin kalau kayak gitu. Iya. Jadi ini stimulus dari orang tua juga harus tepat ya. Betul. Oke. Nah ini seperti apa sih gitu ya? Kita memang bagus nggak kalau kita memberikan mereka ke kegiatan sosial yang memang biarkanlah mereka itu berkembang gitu ya. Kita pantau dari jauh, misalnya mereka ikut kegiatan di sekolahnya gitu ya, supaya apa ya, rasa percaya dirinya meningkat gitu ya, entah itu lewat olahraga atau bagaimana gitu mungkin Mbak Nur. Tentu saja Mbak Arin, itu sangat berpengaruh ya kalau menurut saya, karena apalagi kalau di sekolah kegiatan ekskul itu kan biasanya sudah tidak didampingi orang tua. Anak mau tidak mau dia harus artinya harus secara mandiri dia membawa dirinya di lingkungan itu. Dia akan belajar sendiri tentang teman-temannya, tentang pelatihnya misalnya, tentang pembimbing ekskulnya gitu. Kemudian dia lama-lama akan belajar bagaimana cara dia berperilaku supaya diterima di situ. Sebetulnya kan intinya sosialisasi itu kan itu ya. Bagaimana dia menempatkan diri, menggabungkan diri dengan anggota masyarakat yang lain gitu, kalau dari kacamata sosiologi misalnya, dengan masyarakat lain supaya bisa diterima, supaya sesuai gitu nilai-nilainya. Kayak gitu tuh. Itu bagus dengan memasukkan anak ke banyak kegiatan. Benar. Asal anaknya memang berminat ya, dan tidak merasa dipaksa. Betul. Nah ini kemudian tadi juga ada apa ya, kita tadi memberi ruang kepada mereka, tapi di situ memang ya kita bisa katakan tidak ada teman sebayanya gitu, rata-rata sudah dewasa yang mungkin mereka kalau mau bergabung juga bingung gitu ya. Nah seperti apa nih kita membuat mereka merasa nyaman bersosialisasi, mau nggak mau, tapi kan memang harus bisa dengan dewasa juga gitu ya. Dengan dewasa juga harus bisa gitu. Nah ini seperti apa nih Mbak Nuri? Bahkan kalau misalnya di keluarga yang sering kita lihat adalah anak-anak justru lebih awal itu mereka relasinya dengan orang-orang dewasa kan Mbak. Betul. Dengan ayah, dengan ibu. Kalau misalnya di dalam rumah ada nenek kakek atau ada paman bibi, juga biasanya dengan mereka, atau dengan kakak gitu. Memang dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada mereka gitu. Cuman fokus kita pada hari ini adalah itu nggak cukup gitu. Mereka juga harus bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, terutama anak-anak yang belum sekolah nih Mbak Arin. Kalau di sekolah mereka punya teman sebaya, paling nggak sepertiga waktu mereka dalam sehari itu ada lah temennya. Tapi kalau anak-anak yang usianya masih batita gitu, yang memang masih belum bisa ketemu sama teman-teman lainnya, kalau nggak sengaja dipertemukan, nah itu yang akan kita bahas hari ini tentang playdate itu tuh. Iya. Oke. Nah sahabat Kilat, kita juga akan undang nih buat Anda ya sahabat Kilat, mungkin Anda punya
pengalaman ya ini mengenai hubungan sosialisasi anak Anda. Mungkin ada pertanyaan juga, silakan kita akan sharing ya di sini bersama Nur Indira Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Tapi sebelumnya sahabat Kiala, kita akan dengarkan dulu satu info berikut ini. Sahabat Kelite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Kita masih lanjut lagi sahabat Kela dalam perbincangan kita di acara Lighthouse Family mengenai playdate yang memberikan manfaat maksimal. Nah tadi sahabat Kela kita sudah berbincang-bincang dengan Nur Indra Dewi, psikolog anak dari childrencafe.com. Ini mengenai manfaat bersosialisasi bagi anak. Dan sebaliknya apa akibatnya kalau anak kurang bersosialisasi, tadi sudah ada ya. Nah tapi saya juga ada pertanyaan nih Mbak Indira, kalau anak over sosialisasi bagaimana? Kayak gimana nih contohnya Mbak Arin? Dia saking mudahnya gitu ya. Aku pernah dengar juga nih dia over sosialisasi banget. Jadi anaknya gampang bersosialisasi dengan semua kalangan, sehingga dia mudah terpengaruh gitu ya dengan anak-anak yang seusianya di atas dia. Ibunya juga ketakutan juga nih, anak aku gawat nih kalau bersosialisasi terlalu, karena anak-anak sebayinya itu udah banyak yang ngerokok gitu ya, dan dia bisa kebawa gitu karena dia orangnya tuh gampang banget gitu, diajak begini-begini nanti ada ini, nah itu, dan anaknya mudah sekali bersosialisasi, saking mudahnya ibunya takut juga nih. Usianya berapa tuh Marin? Usianya kira-kira ya sudah SMP gitulah ya. Oke. Ini sih sebetulnya ini ya, maksudnya jadi kebalik gitu ya. Tadinya kita pengen anak kita sosialisasinya bagus, tapi kalau yang ini kalau sosialisasi misalnya nih dia saking bagusnya, terus dia jadi mudah terbawa seperti apa gitu. Yang bikin kasus ini unik Mbak Arin sebetulnya atau menarik sebetulnya adalah karena anaknya juga sudah remaja ya. Jadi remaja itu kan memang, ini kita bahas sedikit aja ya, sedikit sebelum aja. nanti kita masuk ke bahasan utama kita. Jadi kalau remaja itu memang saatnya dimana dia lebih dekat sama teman-temannya daripada dengan orang tua. Betul. Dan ini yang bikin orang tuanya wajar kalau deg-degan, kalau takut anaknya terbawa dan sebagainya. Kalau menurut saya bukan over sosialisasi ya mungkin itu bukan ya, tapi lebih ke anaknya mampu membawa diri sehingga teman-temannya juga mungkin nyaman di dekat dia dan dia juga sangat nyaman dengan teman-temannya, dan pada saat dia remaja cenderung nilai-nilai yang dianut oleh teman-temannya itulah yang lebih dia percayai daripada nilai-nilai yang dianut oleh orang tua. Kalau untuk pencegahan sebetulnya memang dari kecil ditanamkan bahwa nilai-nilai dari dalam rumah itu lebih penting dan harus dia bawa terus kemana-mana. Orang lain, rumah lain boleh punya aturan itu, tapi kalau di rumah ini, di keluarga kita aturannya udah seperti ini. Tapi kalau misalnya anaknya memang sudah remaja nih dan kondisinya memang dia mudah terbawa, bukan berarti terlambat untuk menekankan itu. Tapi kuncinya mungkin komunikasi dengan remaja kan tentu beda ya dengan komunikasi dengan anak-anak. Kalau kita menanamkan disiplin atau menanamkan nilai, pastinya juga nggak dengan cara menggurui gitu, tapi kita selalu jadi temennya gitu. Jadi dia ngeliat kita sebagai teman. Singkatnya sih gitu Marin. Kita kembali ulang nih untuk sahabat Kelite yang ingin bergabung, silakan kita buka line telepon di 2531972, SMS-nya di 081220317972, dan sekali lagi buat Anda yang ingin menyampaikan keluhannya atau
ataupun punya sharing, Anda bisa di sini atau bisa langsung ke childrencafe.com, atau untuk yang sifatnya lebih pribadi atau khusus, Anda bisa menghubungi ke nomor 081809194940 ya. Baik, kita masih berbicara tadi mengenai tema inti kita, yaitu mengenai playdate ya. Dimana anak-anak sekarang ini kurang sekali nih yang namanya tempat bermainnya gitu ya. Apa karena memang teman sebayanya ini sudah di lingkungannya sudah nggak ada gitu Iya, ya. betul. Ini gimana nih mengenai playdate ini, istilahnya cukup baru nih ya Ini sebenarnya. baru dan lagi ya? ngetren loh, Lagi Mbak ngetren Arin. ya. Nah, Oke. Tapi kalau misalnya saya kan dengar istilah ini memang banyak dari teman-teman saya di media sosial gitu. Misalnya mereka posting foto tentang anak-anaknya yang main bareng, terus nulisnya playdate gitu. Sebetulnya setelah saya search gitu, ternyata kalau di luar sana di Amerika tepatnya playdate itu sudah dari 2 tahun belakangan udah diobrolin, sudah diomongin, dan munculnya dari itu tadi, dari fenomena bahwa anak-anak nih nggak punya tempat atau ruang khusus untuk bersosialisasi. Jadi play date gitu Mbak Arin. Jadi janjian main. Jadi kalau kita kan cenderung anak-anak kalau mau main ya situasional aja gitu. Mereka pulang sekolah, kalau misalnya mau main pas ada temennya ya ada temennya, kalau enggak ya enggak gitu. Atau pas ada sepupunya ya main sama sepupunya, pas enggak ya enggak. Tapi kalau play date ini orang tua sengaja janjian sama orang tua lain supaya anak-anaknya bisa ketemu dan main bareng. Oh, oke. Sederhananya gitu. Jadi ini yang merencanakan orang tuanya Iya, ya. betul, orang tuanya yang merencanakan. Oke, berarti ini kayaknya lebih cocok juga untuk anak-anak masih balita mungkin, atau mungkin yang Bahkan ini ya. untuk yang menjelang remaja pun masih bisa gitu. Jadi memang karakteristiknya playdate ini anaknya main bareng, tapi orang tuanya juga hadir di situ, juga ada di situ. Jadi kalau misalnya usia-usia akhir SD gitu ya, Oke, kelas masih 5, kelas ada 6 ya. itu juga masih bisa seperti itu. Oke, jadi orang tua juga berikut bersosialisasi juga nih ya. Iya, benar-benar. Ya. Benar. Oke. Nah, ini artinya playdate ini memang ngetren sekarang ini. Ini fenomenanya nih baru-baru ini saja terjadi nih ya, Betul, mungkin ya. betul, baru-baru aja terjadi. Dan kalau kita mau cari gitu ya di internet, di majalah tentang orang tua, tentang pengasuhan, itu banyak sekali idenya. Ide untuk playdate-nya itu sendiri. Misalnya kayak jalannya kemana gitu ya, apakah kita mau sekedar ketemuan di mall kah, atau misalnya kita ketemuan di tempat makan gitu, orang tuanya sambil makan, anaknya bermain, atau sekalian aja yang ke tempat wisata gitu, misalnya ke museum kah, atau ke gunung, ke pantai dan sebagainya. Kalau ide tuh banyak sekali Mbak Arin. Oke. Tapi yang ingin saya garis bawahi di pertemuan kita sore ini adalah ada beberapa prinsip yang perlu kita ingat gitu kalau kita mau merencanakan playdate nih buat anak-anak kita. Oke. Gitu. Seperti apa nih prinsip-prinsip yang memang harus kita ikuti gitu ya, supaya playdate ini memang Jadi maksimal Nah, manfaatnya betul. itu tadi. Jadi kalau saya perhatikan Mbak Rin, dan kita juga perhatikan ya sahabat Light, anak-anak ini kan cenderung mereka sudah akrab dengan anak-anak lain yang sudah sering ketemu. Jadi kalau misalnya kita playdate-nya sama orang yang itu-itu aja, katakanlah saudara kita gitu ya, jadi anak kita ketemu sama sepupunya lagi gitu, itu baik sih, mereka bisa main bareng, tapi akan lebih baik kalau misalnya kita arrange atau merencanakan playdate-nya ini dengan orang-orang yang berbeda terus. Misalnya Mbak Rin kan kerja kantoran nih gitu, kerja di luar. Kenapa nggak misalnya janjian dengan teman kerja yang juga punya anak yang umurnya seumuran dengan anak kita, beberapa lah ya, 2-3 rekan kerja yang lain, yuk kita ketemuan bareng, blok bawa anak gitu. Jadi buat anak-anak juga kan, wah teman baru lagi nih, lingkungan baru lagi nih gitu. Oke. Lagi-lagi nanti manfaatnya jadi untuk adaptasi mereka nih. Oke. Gitu. Itu satu prinsipnya. Terus biasanya orang tua, karena orang tuanya udah saling kenal, mereka kayak tadi yang saya ceritain, mereka jadi yang udah sana kamu main sama itu gitu.
kita memang udah kenal sama ibu-ibu yang lain gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita kan baru ketemu, dan kalau anak kita masih kelihatan malu-malu, masih kelihatan ragu-ragu, ya nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksa gitu. Misalnya kita mau asik ngobrol sendiri nih, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi lupa gitu ya sama rencana awal. Jadi anaknya nempel dikit, kita ya udah sana, ibu mau ngobrol dulu kan, kayak gitu ya gitu. Jadi biarin, soalnya anak-anak tuh kalau udah ngelihat temennya asik dan kelihatan nyaman, dia akan ngedeketin sendiri. Jadi nggak apa-apa. Namanya juga adaptasi, memang harus berproses. Oke. Itu satu prinsip, Mbak Rin. Nah, terus prinsip kedua itu playdate kan nggak sama dengan di sekolah atau di tempat penitipan anak misalnya. Betul. Jadi memang tidak ada struktur atau aturan yang terlalu mengikat nih buat anak-anak gitu. Nah, ini artinya kadang kita sebagai orang dewasa itu nggak perlu terlalu banyak ikut campur ke kegiatannya anak untuk mengatur. Misalnya kita yang bikin aturan, yuk sekarang main ini yuk gitu. Aturannya gini ya, harus gantian, harus ini segala macam gitu. Karena kita pengennya mereka yang iya betul, Mbak Rin. Mereka yang mengatur, perkembangan emosi dan sosial itu tadi kan termasuk anak-anak belajar bagaimana caranya mereka berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi supaya temennya ngerasa nyaman, sayanya juga ngerasa nyaman, saya harus gimana gitu. Nggak selalu harus kita yang ngatur. Bahkan kalau anak-anaknya udah lebih gede, katakanlah anak prasekolah gitu, biasanya mereka udah come up dengan ide-ide mereka masing-masing gitu. Kita mainnya gini aja gitu. Aku mau aturannya gini, kamu yang duluan, aku yang ini gitu. Nanti akan kelihatan lah ya gitu. Inisiatifnya akan muncul. Yang pertama, kemudian kemampuan bekerja sama nih Mbak Rin yang kita tuju. Itu udah ada 2 prinsip nih. Nah, ini artinya prinsip-prinsip ini yang memang orang tuanya itu sebenarnya nggak usah ikut campur ya terlalu dalam gitu ya, biar jadi orang tua sekarang perannya apa nih, hanya mengantar dan mengawasi dari jauh aja mungkin ya. Kalau orang tuanya gini, enggak, saya sih melihatnya playdate ini juga kesempatan buat orang tua bersosialisasi. Karena bagaimanapun Mbak Rin, kalau misalnya kita sama rekan kerja, hubungannya kan pasti hubungan kerja nih. Nah, kebetulan ada kesempatan untuk janjian ketemu sama keluarga dan anak juga, jadi kita bisa sosialisasi yang lebih, saya ribet banget ngomongnya dari tadi ya, sosialisasi yang lebih personal, yang lebih intensif. Kalau saya sih ngelihat ini kesempatan banget buat kita yang orang dewasa, yang orang tua, untuk ini juga untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi kita atau kemampuan sosial kita. Jadi kalau bisa Mbak Rin, kalau saya sih menyarankan pas kita lagi playdate, anak-anak kita lagi main, kita gadgetnya juga disimpan dulu deh. Gitu. Gadget kita simpan dulu. Mendingan kita ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Kita beneran pengen tahu lebih dekat, pengen kenal lebih dekat. Kita ketawa bareng gitu ya. Kita melakukan aktivitas bareng. Karena saya percaya banget bahwa anak-anak itu belajarnya dari contoh. Betul. Bukan cuma dari pengalaman langsung. Pas kita ajak playdate, mereka kan istilahnya langsung kita terjunkan nih ke pengalamannya. Mereka yang harus merasakan sendiri. Tapi selain pengalaman itu, dengan mereka ngelihat contoh ibu-ibunya juga main bareng gitu ya, dalam tanda kutip main bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng, bersosialisasi bareng gitu. Itu juga akan jadi stimulus buat mereka. Jadi anaknya nih juga tidak kita bekali dengan gadget, termasuk juga orang tuanya ya. Termasuk orang tuanya. Jadi ini sebenarnya bagus juga sih membuat mereka tuh tidak kecanduan yang namanya gadget gitu ya. Karena sekarang memang kalau kita lihat di mana-mana anak tuh udah juga pegang sama, sendiri, betul. Pegang gadget sendiri, orang tua juga pegang sendiri. Nah ini membuat mereka itu supaya tidak ketergantungan dengan gadget tersebut, dan mereka benar-benar bertatap muka langsung, bermain langsung gitu ya. Ini mungkin salah satu ide dari playdate ini. Betul sekali Mbak Arin, karena ya mungkin banyak juga keprihatinan ya yang
dibilang bahwa generasi sekarang tuh generasi menunduk gitu. Karena memang nunduk terus ngeliatin gadget ya. Sementara ada orang di samping kiri kanannya dia nggak nggak peduli ngerti gitu. Kenapa gitu celaka malah nggak tahu gitu karena mereka asik gitu ya. Betul sekali. Nah, Jadi oke. memang ini jadi salah satu cara untuk mengembalikan, mungkin kalau saya nyebutnya fitrah terlalu kejauhan ya enggak gitu, tapi mengembalikan fungsi manusia, bahwa manusia juga punya aspek sosial, dan itu dia gitu. Jadi dengan yang dekat kita dekat, dengan yang jauh juga kita nggak perlu jauh sih. Kita bisa dekat dengan gadget, tapi dengan yang dekat kalau bisa kita jangan jauh gitu. Nah itu ya. Dan juga saya lebih senang gitu ya kalau misalnya memang orang tua itu berinteraksi, ngobrol gitu ya dengan anak gitu. Bagaimana perkembangan itu kan lebih baik gitu daripada melihat anak tuh orang tuanya pegang gadget di rumah, anaknya pegang gadget gitu. Kayaknya saya ngeliat juga bingung gitu ya. Asal Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. ya. Kadang-kadang supaya anaknya anteng gitu ya, Mbak Arin ya. Jadi dibekali dengan gadget, udah yang penting dia anteng, nggak main di luar kok. Nah itu padahal main di luar tuh penting gitu ya, melatih fisik mereka untuk lebih sehat, aktif bergerak itu ya, dari aktif bergeraknya itu. Betul. Mungkin di sini juga salah satu apa ya, ide ini juga playdate ini menarik sekali nih buat para ibu-ibu gitu ya, para orang tua yang care gitu ya dengan perkembangan buah hati, kemudian juga empati sosialnya juga kita semakin apa ya, semakin kita kita gali. Kita asah, betul. Karena ngeliat sekarang tuh kayaknya sudah tidak peduli lagi gitu ya dengan kanan kirinya, ngobrol juga jarang. Kita sharing kan enak loh, ngobrol, ketawa-ketawa bareng, bikin joke gitu ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong ini nih, sebenarnya ide-ide unik apa sih yang seru atau hal-hal yang menarik apa yang bisa diterapkan di playdate ini gitu ya? Kalau tadi saya sih pinginnya anak sama orang tua tuh bisa ngobrol seru gitu ya, kita bisa joking gitu. Nah ini kalau dengan teman-teman sebayanya gitu, kalau ketemu ini kira-kira ide-ide seru apa nih yang bisa kita terapkan? Banyak sih Mbak Arin, sebetulnya banyak banget. Kayak tadi mulai dari pilih tempatnya gitu. Kita nggak cuman bisa pilih tempat-tempat yang standar. Kalau standar kan misalnya ya kita ketemuan di mall, kita ketemuan di restoran gitu. Tapi kita bisa juga cari tempat yang anak-anak bisa dapat pengalaman baru gitu. Kitanya juga pas nganterin ke sana juga happy gitu. Atau mungkin gini, kita bikin piknik anak-anak gitu ya. Mereka suruh membawa makanan buatan hasil mereka sendiri, kemudian dicicipi. Itu menarik keren sekali. Banget ya. Bawa makanan hasil sendiri atau bahkan masak di situ. Nah, masak-masaknya itu yang simpel-simpel aja, kayak bikin bola-bola coklat gitu yang nggak perlu dimasak gitu ya. Cuma tinggal dikepal-kepal aja jadi gitu. Yang simpel-simpel aja, atau bikin salad buah, salad sayur, itu kan gampang sekali ya Mbak Erin. Itu menarik, terutama mungkin kalau menurut saya nggak cuma anak cewek ya, anak cowok juga suka loh. Bener seperti itu. Anak saya suka masak loh. Wah, jago ya. Bikinnya yang tadi itu bola-bola coklat tadi ya. Nah itu dia. Terus ide apa lagi ya, misalnya ide kegiatannya seperti itu, atau mau digabungkan dengan olahraga misalnya. Kadang berenang bareng mungkin udah banyak nih yang melakukan. Atau kalau nggak ke Sabuga bareng gitu, atletik, anak-anak main, mereka motoriknya terlatih gitu. Sementara kita juga senang karena bisa ketemuan sama orang lain juga, kita juga bisa sosialisasi dan macam-macam. Banyak sekali ide kreatifnya, Anda tinggal browsing aja sebetulnya. Bener. Itu banyak banget. Tapi kalau soal prinsip, sebetulnya masih ada 2 lagi nih Mbak Rin yang pengen saya share gitu. Apa saja nih Mbak tadi? Satu dulu ya, satu dulu ini tentang fasilitas atau permainan. Kadang-kadang orang tua udah keburu bingung dulu atau keburu khawatir gitu. Aduh, ngerencanain playdate, nanti saya harus nyiapin ini itu, harus beliin mainan. Misalnya saya ngundang teman-teman saya datang ke rumah, anak-anaknya teman saya datang ke rumah, saya harus nyiapin mainan, nyiapin ini segala macam, harus beli lagi dan sebagainya. Enggak juga. Simple aja, sediakan saja apa yang ada di rumah, misalnya mainannya anak-anak kita gitu ya, atau buku-buku mereka, dan atau apapun sebetulnya Mbak Erin. Karena gini, apalagi kalau saya ngebayangin anak umur 3, 4, sampai 6 tahun, itu mereka kemampuan untuk membayangkannya itu sedang berkembang sekali. Mereka suka banget main peran.
role play. Oh. Jadi sebetulnya alat apa aja bisa jadi mainan kan, Oke. gitu. Jadi kalau teman saya pernah nyontoin misalnya sumpit itu dijadiin tongkat sihir gitu, Oh. itu kan simpel sekali. Atau mereka sekalian aja role play, kita kasih clue nih, kita nggak nentuin mereka harus main apa, tapi kita kasih clue. Misalnya kayak tante punya selimut-selimutan sama ada apa ya, sama ada kayu nih, stick kayu gitu. Nanti apakah mereka mau bikin tenda-tendaan gitu, atau kalau misalnya anak cowok mereka pengen tiba-tiba main pesawat-pesawatan atau apapun gitu. Jadi sebenarnya Oh, atau tidur. waduh, ini bukan play Tidur nih, date ya, Tante. tapi sleep date gitu. Tapi yang jelas memang gitu sih Mbak Arin. Artinya jangan berpikir terlalu heboh dulu bahwa playdate itu harus asik banget nih buat anak-anak. Oh, Asiknya iya. itu kan dari sisi kita Oke, ya. Misalnya benar-benar. kita, wah ini harus nyediain ini itu nih buat anak-anak. Padahal dengan mereka bisa ketemu teman-temannya aja itu udah seru banget gitu, udah asik banget gitu. Oke. Dan ini berapa waktu yang kita sediakan, berapa lama nih untuk kepasnya gitu ya? Biasanya beberapa jam sih memang gitu. Biasanya beberapa jam. Kalau misalnya kita lihat waktu ideal buat anak-anak main bareng itu kalau nggak pagi sekali, ini kalau orang tua nggak kerja ya. Kalau nggak pagi, misalnya katakanlah dari jam jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 11 gitu. Kalau nggak sore. Biasanya kan Sore, anak-anak udah selesai tidur siang, terus mereka udah nyaman badannya gitu ya, udah nggak capek, udah nggak cranky, terus ketemuan sama teman-temannya, dan memang waktunya main kan biasanya kalau betul, sore ya betul. Mbak Erin ya gitu. Dan ini waktunya tinggal kita atur aja nih, mau hari apa gitu ya, mau weekend atau mau weekdays. Betul, ya. betul, tergantung fleksibilitas orang tuanya iya, juga. orang tua yang janjiannya bisanya hari apa gitu ya. Dan ini pertanyaan nih dari Mbak Yuli Aditya. Sore Mbak, saya senantiasa berusaha dampingi juga komunikasi dengan anak dari kecil sampai punya anak, juga dengan cucu. Dikenalkan bila bertemu siapapun yang kita kenal. Wah, gitu. luar biasa nih Bu Yuli nih. Memang salah satu cara kita ya sebagai orang tua atau sebagai nenek gitu ya, supaya anak-anak atau cucu kita juga mereka berani nih untuk berinteraksi atau bersosialisasi adalah dengan mengenalkan kepada siapapun. Kalau sekarang kan kita lihat sering ya, misal salim dulu gitu. Salim dulu sama ini, sama om ini, sama tante ini, sama kakak ini gitu. Itu salah satu caranya, betul. Kadang ada anak-anak yang memang mereka walaupun udah disuruh salim tapi mereka masih malu-malu atau nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, jangan dipaksa, tapi ajakan untuk salim dulu segala macam itu terus aja diberikan gitu ya kepada mereka, tapi tunggu waktunya kapan mereka akan ini gitu. Baik. Makasih Oke, banyak nih Bu iya. Yuli Aditya. Untuk sahabat kilat yang lain, silakan kita masih buka line telepon di 2531972 atau SMS-nya di 081220311972. Oke, mungkin untuk sahabat-sahabat kilat ada yang ingin bergabung juga. Nah, mungkin pertanyaannya ingin lebih panjang, bisa kita arahkan juga ya untuk mengunjungi website ya. Betul. Di childrencafe.com. Iya. Jadi di sana membahas banyak sekali informasi yang lebih beragam tentang perkembangan anak dan juga remaja. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang bersifat khusus atau pribadi dan tidak bisa disampaikan di radio, nah silakan Anda hubungi ke 0818 0919 4940 atau mengirimkan email ke info@childrencafe.com ya. Betul. Jadi mungkin pertanyaannya ini aduh kalau di ini terlalu banyak, mungkin Terlalu panjang, atau mungkin harus butuh lebih spesifik. konsultasi lebih privat, boleh ya langsung Boleh, ke Mbak Erin. tadi ya ke email info@childrencafe.com. Iya, Ya. betul sekali. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Mbak Nuri mengenai playdate nih agar manfaatnya maksimal nih buat anak-anak kita. Saya punya satu lagi Mbak Erin, prinsip yang bisa nih kita terapkan pas playdate-nya sedang berlangsung. Jadi memang saat bersosialisasi
tentunya anak-anak juga akan menghadapi berbagai masalah ya dengan Oh teman-temannya. iya, benar, ini ada yang satu, ih nyebelin deh, mah males gitu Iya ya. kan? Pasti ada ya. Bener, pasti ada aja kejadian. Apakah berebut mainan misalnya ya, atau ada anak yang Ejek-ejekan, ejek-ejekan, ya. ada anak yang masih pakai fisik, dia masih suka mukul dan sebagainya. Ada juga macam-macam. Permasalahannya tuh macam-macam, Mbak Arin. Nah, ini kita kalau sebagai orang tua dan melihat itu pasti bawaannya pengen langsung turun tangan ya. Kita langsung pengen menengahi dan bilang bahwa nggak boleh gitu gitu. Itu nggak baik misalnya. Nah, ini sebenarnya begini, kalau prinsip belajarnya anak-anak memang satu melalui contoh, yang kedua mereka juga perlu eksplorasi, mereka juga perlu tahu, mengalami langsung nih Mbak Erin. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah, selagi itu tidak menyakiti gitu ya, selagi itu masih aman buat anak-anaknya, kita lihat dulu, kita tahan dulu nih keinginan kita untuk langsung turun dan ngasih solusi gitu. Kita lihat dulu cara anak untuk memecahkannya seperti apa, gitu. Karena kalau misalnya setiap saat kita kasih tahu solusinya langsung bahwa ini harus berbagi, ini harus gantian, ini nggak boleh mukul misalnya, atau masalah apapun gitu ya, maka anak akan selalu tergantung sama orang tua. Tuanya, ya. Mereka tidak merasa mereka harus berpikir sendiri, mereka harus mengambil keputusan sendiri apa yang paling baik. Lama-lama anak maksudnya anak malah akan datang ke kita dan ngadu gitu, mama itu ini ya segala macam gitu. Sementara kita pengennya kan anak-anak yang bisa matang dalam aspek emosi dan juga sosial gitu ya, dan tidak selalu tergantung pada orang dewasa. Oke, ya ini prinsip-prinsip yang orang tuh harus ini pegang ya selama nanti Anda memang punya rencana untuk playdate ya. Betul. Untuk apa ya? Supaya anak-anak itu juga bisa memecahkan problem solving mereka sendiri gitu ya. Itu Mbak Paling kita Arin. hanya memberikan dari jauh memberikan ya semacam nasihat aja mungkin ya. Nasihat boleh, support kita Support, boleh gitu. Misalnya oke. kita tidak menunjukkan bahwa kita memihak satu pihak gitu, tapi katakanlah misalnya mereka udah agak panjang nih perdebatannya gitu ya, ada dua anak yang perdebatannya agak panjang. Pada saat membantu untuk menyelesaikan masalahnya, kita harus bersikap netral dan kita tidak memihak salah satu pihak gitu. Jadi kita menjelaskan, jadi yang kita jelaskan ada situasinya, misalnya oke, jadi mainannya atau boneka ini cuma ada satu, tapi yang mau main adalah si A dan si B, gimana ya caranya? Jadi bukan kita bilang langsung harus gantian, atau kita bilang kamu nggak boleh gitu, kamu harus ini dong gitu, harus mau berbagi dong, nggak boleh gitu. Jadi harus oke. netral. Baik, ini sudah ada yang ingin bergabung ya. Selamat sore. Ya, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. sore. Dengan siapa ini Bapak? Dengan Faldi. Dengan Faldi ya. Silakan Dengan Pak Faldi. siapa ini? Arin. Betul, dengan Arin. Dengan siapa? Nuri. Nuri. Indira Dewi. Selamat sore. Oke, Selamat sore. sore, Pak Faldi. Saya mau nanya tentang playdate. Saya baru dengar ya ada playdate antara orang tua sama anak. Jadi gini, jadi sebetulnya itu batasan untuk playdate ini itu bagaimana? Artinya gini, kalau seorang ayah bisa nggak melakukan playdate sama siapa? Sama anak perempuannya atau anak laki-lakinya? Kalau saya mendengar penjelasan tadi dari Mbak siapa? Nuri Arin. dan Mbak Arin. Itu Mbak Arin, itu konotasi saya berpikir ini hanya untuk ibu sama anak perempuan. Gitu. Kalau playdate itu sebenarnya anak dengan anak sih. Anak Tapi dengan orang anak. tuanya yang janjian Mengawasi. gitu. Orang tuanya janjian, jadi si anak ini kita pertemukan di suatu tempat, suatu situasi juga. Maaf, saya nggak ngikutin. dari Nggak awal apa-apa, nggak karena- apa-apa. karena baru dengar baru on. Tapi mungkin Lagi ini lihat radionya harus ikutan baru on. pawai gitu Pak. jadi emang anak sama anak orang tua melakukan ininya date-nya yang Betul. mengatur ya. Iya, yang Artinya mengatur. ketika anak sama anak itu melakukan date bermain, orang tua ada di situ kan? Betul. Nah, bagaimana dengan perasaan anak sendiri sehingga biasanya anak malas ada orang tua, malah mending kita main jangan ada orang tua yuk. Gitu. Kan biasanya juga anak begitu pengen bebas. Oh, Artinya gitu ada ya. perasaan yang
nggak suka anak ada orang tua gitu. Mungkin ya. Tapi kalau saya waktu kecil dulu nggak ada orang tua gitu. Iya, oke. Bebas gitu. Nah itu bagaimana juga. Oke, gitu, ya. terima kasih masukannya Pak Faldi. Oh iya, ini juga mungkin ada ya anak-anak yang kalau main, ada orang tuanya kayak diawasi gitu ya. Nah ini silakan nih Mbak Nuri. Nah, yang menarik dari playdate ini kan bukan anak yang merencanakan ya Mbak Arin, tapi orang tua yang merencanakan. Dan betul sekali Pak Faldi. Jadi ini memang kegiatannya direncanakan orang tua, tapi tujuannya supaya anak-anak kita gitu yang ngumpul bareng ini mereka bisa main bareng gitu. Sementara kita para orang tuanya juga sekalian mengawasi, tapi juga punya kegiatan bersama juga nih gitu. Dan ayah juga nggak tertutup kemungkinan untuk ikutan, nggak harus ibu saja dengan anak perempuan, tapi ayah anak laki-lakinya pun, anak-anaknya pun juga nyampur gitu ya, nyampur gendernya ya Mbak Arin ya, perempuan dan laki-laki gitu. Nah kemudian mengenai ini tadi ada anak-anak yang nggak suka diawasi oleh orang tuanya. Nah karena kita yang merencanakan playdate ini, begitu kita mengajak anak, tentu kita udah bilang gitu. Tentu kita udah ngomong sama anak-anaknya bahwa sekarang kita mau pergi kemana, kita akan ketemu dengan temennya mama gitu misalnya ya, teman mama, tapi juga akan ketemu sama teman baru nih buat kakak atau buat adik gitu. Dan kita bisa cerita dulu gitu, kita bisa cerita dulu bahwa nanti di sana gitu, nanti di sana kita bisa main apa aja, bisa main ini, bisa main itu, sehingga pada saat datang ke sana anak-anak sudah punya bayangan nih, situasinya akan seperti apa, mereka akan dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan apa gitu ya. Jadi mereka bisa mengantisipasi lebih dulu. Dan kalaupun misalnya nanti kalau anak-anaknya lebih besar biasanya Pak Arin ya, jadi yang kita ini agak kesana sedikit tuh biar nggak dilihat sama mama sama papa gitu, misalnya kayak gitu. Anak-anak yang SD-nya udah agak lebih besar, ya inilah ya maksudnya kita sebagai orang tua kan bisa menetapkan aturan gitu, bahwa kita bermainnya di daerah sekitar sini ya, jangan terlalu jauh ya gitu. Kalaupun misalnya mau agak misah nggak apa-apa, asal masih di bawah batas penglihatan kita atau gimana. Oke. Ya, terima kasih nih ya tadi Pak Faldi ya sudah bergabung. Sayang sekali nih waktunya nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai playdate memberi manfaat yang maksimal kepada buah hati kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita nih ya. Pengen ngelakuin nggak sekarang? Iya nih bener. Siapa tahu memang kita kurang ya melihat anak kita kurang bersosialisasi karena lingkungan itu tadi ya, dan juga bermain di rumahnya ini kurang dibandingkan main di sekolah sudah, tapi di rumahnya kurang rupanya gitu ya. Jadi nah ini dengan adanya playdate ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi kita untuk bisa mensosialisasikan anak-anak kita. Betul, nih ya. Itu harapannya Mbak Arin, itu dia harapannya. Dan sekali lagi kita infokan ya, untuk Anda yang ingin tahu mengenai informasi perkembangan anak dan juga pengasuhan dapat Anda temukan di website www.childrencafe.com, Facebooknya di Children Cafe dan Twitter @childrencafe.id. Ya, oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Mbak Nuri. Kita minggu depan insya Allah ketemu lagi ya dengan topik yang berbeda, pembahasan yang berbeda. Tadi kebetulan Mbak Arin juga ngasih beberapa ide. Makasih banget nih. Akan kita godok ya bersama tim Children Cafe. Bisa ngobrol-ngobrol karena ini memang baik ya, dan mudah-mudahan juga untuk manfaat untuk anak-anak kita juga akan lebih baik gitu. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya insya Allah minggu depan dengan tema yang lebih menarik juga. Terima kasih banyak ya Mbak Arin ya. Dan kasih juga sahabat Kelai. untuk sahabat Kelai bergabung, terima kasih. Kita masih akan ketemu insya Allah minggu depan. Sahabat Kelite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family.
hadir setiap Minggu sore jam 16:15 sampai 17:15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812 203 1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.